Happy Sunday! Salam sukacita untuk seluruh jemaat Tuhan Tangerang City Blessing. Dimanapun saudara berada yang bergabung dalam ibadah online hari ini, saya mau mengajak saudara bersama-sama untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita juga mau fokus pada firman-Nya. Saya percaya bahwa firman Tuhan dapat mengubah hidup setiap kita. So, get ready and enjoy the service.
Shalom, selamat pagi kepada para pendengar yang Tuhan kasihi, khususnya bagi jemaat City Blessing Bugel Indah Tangerang. Haleluya, puji Tuhan kalau kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah kehidupan new normal bagi orang percaya. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada setiap kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Kami percaya firman Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Urapi setiap kami, terlebih urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah kehidupan new normal bagi orang percaya. Kata-kata new normal lagi trending saat ini, karena hampir semua orang di seluruh dunia membicarakan hal ini sejak virus COVID-19 menyerang seluruh umat manusia di seluruh dunia. Arti new normal itu sendiri adalah perubahan perilaku manusia, seperti memakai masker pada saat kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di dalam air yang mengalir, menjaga jarak pada saat di tempat yang ramai. Hal ini wajib dilakukan untuk menyikapi situasi yang tengah terjadi dalam kehidupan seluruh umat manusia. Karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang pas untuk menangkal virus COVID-19. Kita patut mengapresiasi sikap pemerintahan negara kita yang dengan segera mengeluarkan kebijakan agar sektor-sektor yang terkait dengan perekonomian dapat berjalan kembali dengan mengikuti peraturan new normal. Di atas tadi adalah penjelasan kehidupan new normal yang berlaku secara umum di dalam dunia yang sekarang ini. Haleluya. Nah, tujuannya adalah untuk pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, tujuannya untuk supaya roda perekonomian tetap berjalan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada apa itu kehidupan new normal bagi orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, kehidupan new normal bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang baru. Karena kehidupan new normal itu sendiri seharusnya sudah dijalankan oleh semua umat percaya sejak mereka mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini berarti walaupun kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, sebagai orang percaya kita tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu dunia yang hanya ingin memuaskan daging semata. Melainkan sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita harus menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita orang percaya. Karena kehidupan new normal yang dijalankan oleh umat percaya mempunyai tujuan yang sangat mulia selama hidup di dunia ini, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi sesama,
selama hidup di dalam dunia ini. Kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang kekasih, kehidupan new normal bagi orang percaya mempunyai tujuan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kehidupan new normal bagi orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ayat yang ke-12 saya lanjutkan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke-13. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Itulah sebabnya ada maksud dan tujuan dengan adanya virus COVID-19 yang melanda semua umat manusia saat ini, untuk mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya telah memiliki hidup yang baru atau new normal di dalam Tuhan Yesus, dapat menunjukkan kualitas hidup baru kita kepada sesama kita, supaya mereka yang belum percaya boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus karena perbuatan kita yang sesuai dengan hidup baru yang Tuhan Yesus ajarkan melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi menjalankan kehidupan new normal yang merupakan kebijakan pemerintah untuk tetap sehat dengan mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi menjalankan kehidupan new normal yang sudah Tuhan berikan kepada orang percaya untuk menjadi saksinya. Orang percaya harus memiliki karakter belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, dan bersyukur. Roh Kudus pasti menolong dan memampukan kita untuk menunjukkan karakter Kristus mengalir dalam hidup kita orang percaya yang sudah memiliki hidup new normal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagai orang percaya, kita akan taat
kepada peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita juga akan taat kepada firman Tuhan untuk dapat menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi sesama di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya, sebagai duta Kristus, selama kita hidup di dalam dunia ini, semua yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, itu kita bisa baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 mengenai manusia baru dan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saya akan bacakan hanya di Kolose pasal 3 mulai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kalau kita memiliki kualitas hidup seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kondisi saat ini, di mana banyak umat manusia yang hidup dalam keputusasaan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan akibat dampak daripada virus COVID-19. Orang percaya akan menjadi garam bagi mereka yang sudah tawar hatinya. Orang percaya akan menjadi terang bagi mereka yang sedang dalam kegelapan. Orang percaya akan menjadi pengharapan baru bagi mereka yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Karena melalui kehidupan orang percaya mengalir karakter Kristus. Karena melalui kehidupan orang percaya mengalir kasih Kristus. Karena melalui kehidupan orang percaya ada kabar sukacita yang disampaikan. Kehidupan orang percaya telah menjadi berkat bagi sesama umat manusia pada saat-saat seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah tujuan Allah bagi umat percaya yang sudah memiliki kehidupan new normal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Salam, puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya tidak ada satupun yang tidak diberkati lewat firman Tuhan
yang mengambil tema sungguh luar biasa, hambanya Pasani, yang mengatakan bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kita hidup masuk di dalam new normal ini. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita akan sama-sama mengadakan doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa ya untuk bangsa dan negara kita, untuk juga rumah tangga kita, perekonomian kita, dan semuanya yang kita akan sama-sama mendoakan bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pasani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana Tuhan membawa kami juga Tuhan di dalam kehidupan new normal ini. Biarlah firman itu benar-benar menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi kami, menjadi satu berkat bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menempatkan hidup kami, menempatkan diri kami Tuhan, menjadi garam di tengah-tengah ketawaran dunia ini, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bersapaat pada saat ini. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tangerang City Blessing, dan dimanapun Tuhan, jemaat-jemaat berada juga. Bukan hanya jemaat saja, kami juga berdoa bagi setiap kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mungkin mereka di dalam tekanan, mungkin mereka di dalam sakit penyakit, mungkin mereka Tuhan ada persoalan, tidak ada jalan keluar. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup menguatkan setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya, kami beriman kepadamu Tuhan, kami berharap kepadamu ya Bapa, karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang mengalami kekurangan, Tuhan akan limpahkan berkat-Mu Tuhan. Yang di dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang membutuhkan perekonomian, kiranya Tuhan yang akan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terlebih berkat kesehatan boleh ada pada setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan terus ya untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden yang kami kasih juga Tuhan, dan para menteri semuanya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat maupun di daerah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terlebih juga menghadapi daripada COVID Corona ini, kiranya juga Tuhan yang memampukan Tuhan pemerintah kami untuk memberikan hikmat, marifat, pengetahuan Allah yang luar biasa juga Tuhan, dalam menanggulangi bukan hanya sekedar COVID Tuhan, tetapi perekonomian daripada seluruh Tuhan Yesus yang ada di Indonesia ini khususnya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami memberkati juga Tuhan setiap tim pastoral kami, gereja kami Tuhan, untuk persiapan juga nanti masa Tuhan di mana kami akan mulai ibadah juga Tuhan. Kiranya juga Tuhan persiapkan dengan baik protokolernya semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami percaya doa kami Engkau boleh dengarkan setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memanjatkan syafaat kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, diawali dengan doa ibadah kita, dan sekarang kita mau akhiri juga di dalam doa penutup dan doa berkat yang saya akan bawakan kembali. Mari kita sama-sama berdoa kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau boleh memimpin Tuhan dari awal pertama hingga akhirnya ibadah online kami Tuhan. Kami sungguh diberkati lewat pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan ya Bapa. Firman-Mu juga Tuhan yang boleh memotivasi kami, bagaimana kami menempatkan diri kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, tim yang sudah melakukan ibadah online ini, Tuhan Yesus berkati semuanya mereka ya Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan, kami boleh menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anaknya di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, di dalam berkat nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.